Priyo dari Golkar. Baik, terima kasih. Kalau tadi benar dan apa yang dikatakan oleh PKS tadi tulus dan majelis suruhnya pun mengatakan demikian, saya di sini juga sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai dan ketua fraksi Golkar akan meminta dan mendorong mungkin pimpinan Golkar untuk berubah pikiran tentang calon presiden mengenai ini. Tapi saya mau bertanya ini, apa benar-benar PKS menyarankan itu dengan ketulusan bahwa mereka memang menginginkan ada semua calon alternatif presiden dibanding dua presiden sebelumnya yang sekarang sudah disebut-sebut orang? Kalau kemudian ini terjadi semua, saya yakin bahwa ini sebuah gelombang usulan yang menarik yang kami pun sekarang agak terperanjat mengenai ini. Sekarang saya Ini bahasa basi aja atau beneran? Ini karena yang bicara ketua fraksi, jadi ketua fraksi. Iya. Dan saya juga fungsionaris DPP, jadi ya. Jadi begini, kalau kita masih berbicara figur, bangsa ini tidak akan pernah maju. Tapi kalau kita berbicara sistem dan membangun sistem politik yang sehat, kita baru akan maju siapapun figurnya. Oleh karena itulah dalam pandangan kami, manakala Golkar sebagai pemenang pemilu 2004 dan 2009 juga kami doakan Golkar tetap hebat. Ya. Kalau Golkar itu berani menyatakan kami punya capres sendiri, maka itu akan sangat membantu pembangunan sistem politik yang sehat ke depan. Pertanyaannya tulus atau tidak, Pak? Ini saya ungkapkan dengan setulus-tulusnya. Tulus, Pak. Masalahnya kalau Anda banyak memuji Golkar, jangan-jangan PDIP perlahan mundur nih. Saya akan jawab lagi. Ini seperti gayung bersambut, pantun bersambut. Baik. Karena ini ditonton oleh jutaan pemirsa, Mas Mahfud, saya juga di sini adalah ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai. Dengan demikian, dengan segala hormat terhadap presiden yang kami hormati itu, kalau benar real bahwa Golkar juga mendapat dorongan sedahsyat ini, kami mungkin akan berubah pikiran terhadap itu semua. Bisa saja kami akan umumkan, atau bisa saja kemudian kami tetap pada pandangan sesuai dengan keputusan rapat pimpinan nasional kami, akan kami putuskan segera setelah pemilu legislatif. Sedikit saran. Ya, sedikit saran sebagai wujud cinta saya kepada rekan tercinta saya Mas Priyo ini. Saran saya adalah agar tidak lebih banyak lagi kader-kader Golkar yang kemudian cari pasangan lain, cari perahu lain. Jangan menunggu pemilu legislatif. Cobalah sesegera mungkin, kalau perlu besok saya tunggu pernyataan. Jawaban saya, Pak Mahfud, mudah-mudahan debat kita didengarkan langsung oleh Pak Yusuf Kalla, Ketua Umum kami. Ya. Saya akan memberikan pesan ini khusus. Saya akan lapor khusus dan akan bicara beliau apakah memang siap untuk melakukan langkah-langkah semacam ini. Baik, terima kasih. Pak Ferry silakan, Pak Ferry. Ya, saya kira yang menarik Pak Ketua fraksi Golkar saya kira sudah menyampaikan, tapi saya akan membisikin juga kepada Ketua fraksi Golkar ini. Itu coba cermati dulu, karena Pak Mahfud kan dari partai. Mengapa sih kalau memang masyarakat, saya bisa mengerti, tapi kalau partai menggosok partai lain, itu pertanyaan saya. Masih ada, bukan tidak percaya, tapi masih riset lah. Pertanyaan saya, mengapa energi itu tidak digunakan untuk internal partainya? Itu jangan-jangan untuk mengembosi juga, bagaimana sih? Bukankah ketika kita memasuki pemilu legislatif 2009, semua partai dalam posisi nol? Gitu. Tapi kita hormati, kita hormati keinginan dan kepercayaannya. Tapi sampaikanlah sebagai dengan ketulusan, bukan sebagai partai politik. Kita kalau boleh sebagai orang luar, karena tadi ditanya kenapa partai gitu. Terus terang kami orang PKS sayang betul sama Pak JK dan agak sedih kenapa Pak JK diginikan gitu loh. Nggak sayang sama Bu Mega? Kenapa ditahan-tahan Pak JK itu? Kenapa sih gitu? Ada Barack Obama, orang kulit hitam, anak orang Islam jadi presiden Amerika. Masa Raja Bugis ini nggak berani gitu loh? Itu kan itu sebetulnya. Nah, tetapi di luar itu kami ingin memperjuangkan, kita udahlah jangan berpolitik sembunyi-sembunyi. Kalau PKS kan terang, dengan kekuatan kita sekarang kita sudah mengajukan 8 orang. Kira-kira ini akan menjadi calon presiden kita. Tapi kita akan lihat lagi, karena kita tentu
basis kita juga kita lihat di bawah. Mudah-mudahan kalau 20% PKS akan maju sendiri, ya kan? Dan jangan Golkar telat nanti jadi nomor 2 lagi di PKS gitu loh. Tapi kalau PKS sudah Golkar sudah kuat dan dia betul-betul melihat ketua umumnya dan dia perjuangkan secara baik dan akan maju. Ini tradisi berdemokrasi yang dimulai oleh Golkar. Tapi kan akan mulai gitu. semua partai adalah 0 sebelum pemilu legislatif. Kalau PKS sendiri berhitung sebelum hasil dong. Dan yang penting adalah bahwa pemilunya bareng. Jadi kita akan ada cepat aja nanti. Pemilu kan sampai 9 April. Ya, PKS sendiri menunggu pemilu legislatif. Mengapa gosok partai lain itu tidak menunggu pemilu legislatif? Gini ya, ketika PKS masuk koalisi, ya, ini kita bukan rahasia lah ya di depan umum ya. Ketika PKS masuk koalisi SBY JK, komunikator kita itu dengan Pak JK sebetulnya. Kita sayang sama beliau dan kita melihat beliau gitu. Tapi ketika Pak JK memimpin Golkar, itu sayang sekali potensinya ditahan-tahan oleh partainya sendiri. Itu saja yang kami lihat gitu loh. Karena itu kita mau minta beliau tadinya maju gitu loh. Kan kita juga pernah dorong itu. Misalnya kalau Pak JK mau melamar Pak Hidayat gitu, kita pikirkan juga gitu loh dari sekarang. Tapi pikirkan kan? Tapi hanya pikirkan, nggak ada jaminan. Toh sekarang masih juga akan memberikan jawaban kalau kepada nggak ada PDIP. sikap kan tidak akan ada tindak lanjut. Ini masalahnya nggak ada sikap apa yang dia tunggu oleh Golkar ini gitu loh. Baik, waktu kita sudah habis sama, sudah waktunya closing statement, pernyataan penutup. Silakan sekarang Pak Ferry dulu, pernyataan penutup dari Partai Golkar. Saya kira apapun yang diharapkan, kita tertantang untuk melakukan komunikasi. Jadi biarkan itu menjadi sebuah serba kemungkinan dan kita putuskan pada pemilu legislatif, itu lebih menarik. Karena itulah dasar dan basis kita ketika kita mau bersama, mau dalam posisi apa. Karena saya kira itu yang menjadi dasar pemilu legislatif. Saya kira kita mari berlomba adu cepat atau bareng-bareng, mangga silakan. Ketika pemilu legislatif diumumkan kita segera. Ya, tapi ini saya kira komitmen kita adalah kita secara sadar dan undang-undang mengatakan itu bahwa kita tidak dalam sendiri. Kita tidak memahami ini sebagai sebuah hak eksklusif, tapi kita akan bersama, termasuk dengan PKS, Bersama PKS yang begitu cinta dan sayangnya kepada Partai Golkar. Dan bersama kita bisa kembali, silakan. Seperti kata Pak Mahfud tadi, tantangan terbesar kita ini adalah pembangunan sistem. Terus terang kami cemas sekali dengan perjalanan sistem 4-5 tahun belakangan ini yang tidak ada yang menjaganya. Partai politik yang punya komitmen menjaga kuatnya sistem itu, konsolidasi sistem itu salah satunya yang kita bisa ngobrol dengan Golkar. Golkar lagi-lagi terlalu banyak tersandra sehingga tidak berani menegaskan sikapnya dari awal gitu loh. Sehingga kita mau bangun koalisi aja bingung. Ini koalisi nanti macam apa? Coba bayangkan kalau sekarang ada koalisi, dasarnya apa nanti? Ini cuman ajak-ajakan doang, ngajak makan siang, makan malam, apa jadi koalisi? Kan kasihan rakyat ini karena nggak ada apa formulanya gitu loh. Dan ini yang harus kita buat. Misalnya kita mulai dengan undang-undang Susduk. Nanti kami di PKS akan memperjuangkan adanya 2 faksi atau 3 faksi di dalam DPR. Faksi pemerintahan, faksi oposisi, dan faksi independen. Sehingga jelas, kalau sukses ada yang disalahkan, kalau tidak sukses juga ada yang ada yang dipuji gitu loh. Jadi kan kita jelas begitu bikin iklannya. Tidak jelas, ini membingungkan, terus tiba-tiba ada yang makan malam, ada yang ngundang ke rumahnya, tiba-tiba seolah-olah koalisi kejadian. Tunggu rakyat mau dikasih apa dengan cara begini gitu loh. Ini tontonan yang tidak menarik menurut saya gitu loh. Karena itu, kenapa Partai Golkar tidak mengkonsolidasikan diri. Ini sistem yang kita mau bangun, ini pemimpinnya, ayo dukung kami, mungkin peta akan berubah. Tapi tidak tahu, wallahu alam bisawab. Ini kenapa Golkar begitu. Terima kasih banyak. Kita tidak mau sekedar Pak Ferry merubah sebetulnya. peta, tidak sekedar mau merubah peta, tapi kita mau membawa kebaikan bagi bangsa bersama yang lain termasuk PKS. Terima kasih Pak Fahri. Silakan berjabat tangan. Pak Fahri, Pak Ferry. Ya, memang kira-kira menurut Anda koalisi seperti apa Rahma nanti? Tapi yang pasti memang kata orang, politik itu adalah kecerdasan untuk membaca dan memanfaatkan momentum. Itu sebabnya masih banyak yang menunggu pemilu legislatif. Hasilnya bagaimana? PKS masih menunggu. Golkar juga masih menunggu. Sementara kita tahu bahwa ada 2 capres yang sudah pasti, kita masih menantikan Rahma. Siapa 1 capres lagi yang akan dihasilkan setelah pemilu legislatif? Yang penting, kami berharap, kita semua berharap agar semua manuver yang dilakukan adalah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kekuasaan saja. Bukan kepentingan parpol, tapi kepentingan untuk 5 tahun ke depan. Saya Tina Talisa. Saya Rahma Sarita. Selamat malam dan sampai jumpa.